Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Dinas, wakil kita Bapak Bambang, teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat. Mungkin mukadimahnya ikut yang dahulu saja karena ini peserta terakhir dari lomba pidato ya. Dan daripada nanti disemprit, agak saya percepat sedikit. Ini adalah ya kurikulum vitae saya, sedikit tentang saya. Saya wong deso, saya orang Jember aslinya, kecantol saja di Sidoarjo, sehingga saya bertempat di Sidoarjo. Hanya itu saja, tidak ada yang menarik itu tentang profil saya. Ya. Pada kesempatan ini sedikit akan kita ulas tentang pengaruh harta haram menurut ajaran agama Islam. Ini kita akan ulas sedikit tentang ini. Ibu Bapak, ayat Al-Qur'annya cukup banyak ya. Ini saya sitir beberapa saja. Yang pertama, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ibu Bapak, mungkin beberapa pengasuh juga dan kita juga tahu dalam Al-Qur'an itu banyak khitab atau banyak sapaan kepada Allah. Sapaan yang sangat terkenal, ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, dan lain sebagainya. Tadi dikatakan oleh Bu Kadis bahwasanya masalah halal itu tidak terbatas untuk umat Islam. Makanya di dalam Al-Quran berbeda dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Puasa itu memang yang dipanggil orang iman saja. Orang yang tidak beriman tidak mungkin mau puasa. Tetapi untuk kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, itu yang dipanggil Allah adalah semua manusia, tidak khusus orang yang beriman. Ini poin yang pertama. Tidak bermaksud mengajari tafsir ya, tapi sedikit ulasannya. Dan yang kedua adalah di sini kajian yang paling global, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Bahwasanya manusia tidak makan halal, tidak makan thayyib itu bukan kebutuhan, tetapi hanya mengikuti langkah-langkah setan. Ini kajian dari agama. Mohon maaf begini. Tadi saya berdialog sama Pak Tony ya, salah satu kepala bidang di Dinas Pangan, bahwasanya sapi itu digelonggong. Itu keuntungannya, ini Pak Bambang ini memang yang sangat peternak sapi ulung dan luar biasa. Keuntungannya antara 1 juta atau mungkin lebih sedikit lah. 1 juta itu mungkin dapat dikatakan besar sangat relatif, kecil juga sangat relatif. Kita katakan itu besar mungkin kalau dibandingkan dengan 100.000 dan sekian. Tetapi itu sangat kecil jika dibandingkan dengan resiko yang akan dihadapi dengan memperoleh uang 1 juta. Karena pertaruhannya, ini yang betul-betul kudu mikir tenang. Pertaruhannya, MUI telah mengeluarkan fatwa tadi yang disampaikan oleh Bu Kadis, fatwa MUI tahun 2009 nomor 12 tentang keharaman daging sapi gelonggongan. Ini tentang haram. Nah, nanti kita akan ulas di sini betapa besarnya pengaruh makanan haram terhadap kehidupan kita dan kehidupan anak-anak kita. Makanya di sini dikatakan oleh Allah bahwasannya orang makan halal, orang makan yang thayyib itu adalah kebutuhan. Sedangkan orang yang terbuai memakan barang yang tidak halal dan tidak thayyib itu sama sekali bukan kebutuhan, tetapi khutuwatis syaitan, mengikuti langkah-langkah
setan. Nah ini ngoten. Ini prediksi Nabi. Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadahu aminal halal aminal haram. Kata Nabi ya'ti. Ini Bukadis ini juga keluarga pesantren yang sangat dihormati di Indonesia. Lah buli Gus Yakut ya. Saya kenal beliau Gus Yakut ya, pernah di Ansor, jadi itu keluarga sangat dihormati ya. Untuk keluarganya, mohon maaf, keluarga yang paling bulat secara nama. Mbah Yai Bisri punya anak namanya Mbah Yai Mustafa, Mbah Yai Mustafa, nanti anaknya dinamakan Bisri lagi, Mbah Yai Bisri nanti dua anak jenenge Mustafa lagi, kan begitu. Itu yang luar biasa itu ya. Itu yakti itu menurut gramatikal bahasa Arab itu adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu bermakna istiqbal. Ya kalau kita belajar bahasa Inggris itu kan ada past tense, ada continuous tense dan lain sebagainya. Yakti itu akan datang. Alan nasi kepada manusia zamanun, sebuah zaman, layu balil mar'u, yang manusia itu sudah tidak memperdulikan apa yang diambil itu dari barang halal atau barang haram. Itulah istilah wong Sidoarjo itu gatel kuping. Golek sing haram ya angel apa meneh golek sing kurang asem tenan. Nah di sini dikatakan oleh Nabi, dan Nabi itu kan la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Pasti benar. Nanti pada suatu zaman manusia itu sudah tidak urus. Makanya tadi saya berbincang dengan Bu Kadi sama Pak Bambang juga. Ini untuk perannya itu memang agak sulit. Di hulu itu wis diusahakan. Pak Bambang tadi di TV ya, itu kita lihat sudah datang ke RPH-nya. Kalau saya tanya itu sama pihak Polda. Lalu mentok-mentok ya di Jawa Timur, pihak Polda. Loh, gitu tuh ya tetap beredar, tetap sampai sekarang. Makanya Bu Kadis itu ikhtiar, namanya hasil kan dari Allah ya. Kita wajibnya ikhtiar. Ikhtiarnya kalau hulunya memang belum bisa kita kendalikan, hilirnya ini kelak panjenengan, kita semua penikmatnya itu. Dengan logikanya begini, lek hulunya memang belum bisa dicekel, minimal tadi dikatakan oleh dari Jawa Timur juga dikatakan lek gak dituku lak selesai. Ya walaupun agak sulit. Karena Masya Allah saya itu sering mengantarkan istri saya itu juga luar biasa. Jadi pasar larangan itu kan luas ya. Loh, sudah belanja di situ ada, pindah ke sana. Tak tanya, nyapa Mi kok pindah ke sana Mi? Kacek Mi. Di sini harganya 13.000, di sana 12.500. Astagfirullahaladzim, 500 rupiah harus pindah. Wah itu makanya ini nanti monggo betul-betul kita pikir bahwasannya tadi sudah dikatakan bahwasannya dagingnya ini memang selisih harga. Yang harusnya 110, mungkin yang gelonggongan itu bisa 95, bisa 100. Tapi akhirnya toh setelah dimasak itu sama saja. Secara kuantitas itu sama. Dan secara kualitas jelas sudah rusak. Daging itu setelah digelonggong. Nah itu kan. Kita agak lanjut mungkin dimana disemprit. Ya. Ini maka inilah mungkin yang dipakai Bu Kadis bagaimana kita memerankan ini. Memerankan ini An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Apabila kamu tahu kemungkaran maka harus kamu rubah dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu. Wah niki mati niki. Niki tapi insyaallah kalau hafal. Tapi ya jadi pateni ya Mas, masih kalau hafal. Oh mati dhewe ya. Niki kita disengaja iki. Kita kok sarungan dhewe melkede apal apa ora ngono ya. Ngoten lho. Nyapa kok mati ya. Jadi di sini kemarin ini pertemuan kedua karena juga tadi nyuwun sewu ada kemarin itu yang diundang itu lengkap sekali dari pemerintah yang mewakili jelas Bu Kadis ya. Ini leading sektornya beliau. Yang kedua adalah dari kepolisian juga diundang ya. Juga dari wakil kita Pak Bambang ini wakil kita Pak.
yang Bu tadi dikatakan jenengan nyoblos apa enggak tadi gitu ya. Gitu ya. Tapi wakil kita sekarang kalau sudah selesai kan selesai. Sudah enggak ada namanya kemarin saya enggak nyoblos jenengan loh, enggak. Kalau sudah jadi itu selesai dan itu aturan Islam begitu. Nah, wakilnya Pak Bambang bukan wakil Gerindra lagi. Pak Gerindranya betul itu partai beliau, tapi beliau di dewan mewakili ya orang Sak Sidoarjo, itu begitu, bukan mewakili yang memilih saja kan. Saya sampaikan, Pak polisi ada, Pak tentara ada, Bu Kadis ada, Pak wakil dari rakyat juga ada, kala itu kejaksaan juga ada, maka secara leading sektornya di sini sebenarnya. Bahwasanya kemungkaran ini, bahwasanya kesalahan ini wajib yang merubah dengan kekuasaan adalah beliau-beliau. Tadi disampaikan dari Pak Wakil DPR karena beliau adalah badan legislasi ya bersama dengan pemerintah buat aturan yang lebih menekan. Biar polisi itu untuk karena ya memang tapi ya mohon maaf Pak. Karena aturan itu juga banyak, lah dipilih yang mana? Tadi sama Pak Tony saya bisik-bisik itu, nih Gus, lah polisi itu yang diambil itu pasal-pasal yang ringan, tipiring atau tindak pidana ringan untuk gelonggan-gelonggan itu, yang tidak ada jerahnya. Nah nanti moga-moga kita berharap, kita doakan bersama. Ini ada Pak Bambang, ada Bu Kadis, tadi juga di Surabaya sudah ada aturan yang kuat sehingga nanti Pak Polisi, Pak Satpol PP dan yang berwenang bisa merubah ini dengan kekuasaannya. Yang kedua, kalau memang tidak bisa, ya ini panjenengan ini diundang oleh Bu Kadis ini ya fabilisani karena kepala-kepala madrasah ini punya petuah, punya nasihat yang didengar. Karena secara kekuasaan kita tidak bisa, Pak. Nah, kepala dinas arping grebek RPH gitu lapor nih palan kan begitu. Ibu PKK tidak bisa. Maka fabilisani dokter-dokter hewan yang walaupun ahli sangat luar biasa, jenengan RP grebek kan tidak boleh Pak ya. Tidak boleh. Maka beliau ini sosialisasi di mana-mana, ini fabilisani. Maka dengan lesan, dengan nasihat-nasihat beliau, dengan PKK, dengan guru-guru, dengan kepala madrasah, mari kita sampaikan bahwasanya daging gelonggongan ini tidak baik. Dan ini memang tupoksinya begitu. Nah, terakhir, sekarang kekuasaan kita tidak punya. Setelah itu yang kedua, kita juga tidak jadi apa-apa. Niki minimal, tapi hati-hati yang terakhir ini. Kalau memang sudah tidak mampu, ya menyalahkan dalam hati. Tetapi hati-hati, kalau diam semacam ini, maka dikatakan di dalam hadis ini, ad'aful iman, orang yang semacam ini adalah orang yang paling lemah imannya. Masa kita akan bertaruh di sana? Jadi minimal lah bagi kula, ibu-ibu mohon maaf, ya walaupun mungkin budgetnya pas-pasan, tadi dikatakan solusinya, timbangane tuku daging gelonggongan, wis tuku ndok Asia. Karena bagaimanapun ini pengaruhnya besar. Pengaruhnya ini besar, setelah ini dari MUI juga haram, maka nanti kita lihat betapa dahsyatnya pengaruh harta haram untuk dikonsumsi kita, apalagi anak-anak kita. Nah ini berbagi peran, monggo yang memang punya kekuasaan, rubahlah dengan kekuasaannya. Kalau mungkin kita sebagai tokoh, saya juga begitu. Kemarin baru Pak, kita didatangi oleh Mabes Polri tentang pilkada. Ya, kita sampaikan, kita sudah menghimbau dan alhamdulillah Sidoarjo pilkada ini, pasca pilkada ini cenderung tidak ada permasalahan yang berarti. Ini luar biasa dan bisa aplaus untuk kita semua. Ya. Kita lanjutkan sekarang. Ini Pak Bu, ini yang saya katakan tadi bahwasannya kita itu makan barang haram itu tidak butuh sama sekali tidak butuh. Dan ini hanya permainan setan saja, ngeten. Ini logika yang kita pakai.
Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi sajarata fatakuna minadh dhalimin. Ini mbae awake dhewe karena kita yakin kita itu bukan putune kethek, Pak nggih. Bukan ada itu teori yang mengatakan kita itu putune kethek. Kula ya moh aku. Ya mbah kula ya Nabi Adam aja lah. Nabi Adam itu kan disuruh menempat di surga beserta istri beliau, Ibu Hawa. Dan Ibu Hawa Nabi Adam dipersilahkan makan apapun di surga itu, kecuali satu pohon. Ini kan sudah semua ya, kecuali satu pohon. Tapi mohon maaf, kalau logika kita, pohon di surga itu kan mungkin Pak ya, miliatan Pak ya. Satu orang itu dalam Al-Quran dikatakan, Pak Bambang niki lek awake dhewe lek mlebu swarga kan jatah kita kan arduhas samawati wal ard. Satu orang itu mendapatkan jatah seluas dunia dan seluruh langit itu satu orang. Wah, itu kan begitu. Arduhas samawati. Berarti kan miliatan pohon yang tidak boleh cuman satu. Tetapi kira-kira yang menarik yang mana, Pak? Halo, sing menarik sing ndi? Sing gak oleh. Iya. Iya, setan. Nah, coba kita bayangkan. Sebenarnya makanan halal itu banyak apa enggak? Sangat banyak. Yang haram tidak banyak. Tetapi mengapa kita akan melanggar pada yang haram? Ya karena itu yang dilarang. Sehingga itu menarik. Makanya ini mohon maaf, dalam kesempatan yang mulia ini saya sampaikan, daging gelonggongan itu sama sekali tidak ada manfaatnya, dan tadi sudah dikaji yang luar biasa, masih ketoke murah, karena begini, kalau nggak tapi paham ya, karena saya bukan ahli di situ. Itu kan, nah tadi juga di BCE sama Pak Tony, nih Gus, yang gelonggong itu ya semuanya Pak Kaji semua ya, ini kan orang nggak semua. Dikrian itu loh ya, mana lah ya. Oke, Pak Tony ya. Oh, tentu. Semua yang gelonggong itu Pak Kaji semua. Lah ya wis menang gitu ya. Oh, ngeten. Gelonggongan itu kan begini, sebenarnya setahu saya sapi itu ya biasa ya, sapi biasa dimasuki selang, setelah itu keran itu dibuka sekuat-kuatnya sehingga masuk. Sampai dikatakan Pak Tony nggak kula ya percaya jelas insyaallah nyapa kok bojo kula enggak mungkin lah. Dimasuki sampai tidak kuat sama sekali karena penuh ambruk dibelah. Maka sebenarnya yang kita beli karena itu murah itu bukan daging tapi air yang dimasukkan. Nah, kok awake dhewe masih tertarik? Wis dijelaskan demikian oleh ahli-ahlinya. Nah, mosok dokter-dokter ngeten gak ahli yang kuliah sawe nggih. Beliau kan sangat ahli sekali. Dan dijelaskan bahwasanya itu madharat. Itu adalah berbahaya. Secara ekonomis juga tidak ada menguntungkan. Kok cek dituku? Ya berarti melok khutuwatis. Halo. Oke. Melok khutuwatis. Syaitan aja noleh kancane, Bu. Jenengan muni syaitan ben oleh koncone. Lah ya tersinggung koncone. Ya, betul. Ini logikanya begitu, Pak. Dan ini Al-Qur'an betul. Al-Qur'an ini mesti benar, penjelasan saya bisa salah. Tetapi bahwasanya ini, Pak, cobalah kita bayangkan. Nabi Adam itu dengan Ibu Hawa disuruh masuk ke surga, manfaatkan semuanya. Hanya satu yang nggak boleh. Tapi yang menarik adalah yang tidak boleh itu atau yang satu itu. Nah, jangan-jangan awake dhewe sampai sekarang, betul nggih? Sampai sekarang menikmati barang haram karena kita tidak butuh sebenarnya. Tidak butuh dan tidak ada manfaatnya. Betul-betul karena kita mengikuti setan saja. Betul nggih? Deal nggih. Betul. Pak Bu, minimal bagi kula itu ada kaidah di dalam bahasa Arab ya, kaidah fikih itu mala yudraku kulluh la yudraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa diperoleh seluruhnya jangan ditinggal seluruhnya. Minimal yang hadir ini saja mulai besok
kita tidak akan membeli daging yang gelonggongan. Insya Allah dari sini menular 2, 3, 4 sak Sidoarjo mati. Deal ya? Maka kan RPH yang ilegal itu kan mati kan? Mati. Karena memang bukan saingan. Bukadisnya lah ya bingung sih. Beliau ditekan habis-habisan oleh MUI, oleh Pak Bambang tadi disuruh buat SOP sehalal mungkin, sebaik mungkin. Terus saingannya dijarno jajali. Kan tidak fair ini namanya, jajal. Jenengan lomba balapan sepeda motor. Sepeda motor jenengan settingannya sudah ada SOP-nya. Musuhnya sampean tanpa SOP. Jenengan lomba, bagaimana hasilnya? Tutup, Pak. Katanya tadi Pak Tony itu sudah sekian bulan, Pak. RPH Krian itu tidak nyembelih apapun, Pak. Karena di sana ketat di RPH Krian itu. Gini nggak boleh, gini nggak boleh. Bukan nggak bolehnya apa-apa, melindungi kita semua. Sehingga mereka lari ke rumah potong yang mohon maaf dalam tanda kutip tanpa pengawasan. Cilakanya lagi, sing tuku jenengan. Lah selesai dah ini. Halo. Wah cek gak enak. Lah ya begitu aja logikanya. Sebenarnya kalau kita mohon maaf, oke lah kita kemarin sudah saya sampaikan ini ke Pak Polisi dan lain sebagainya, tindak itu Pak. Nah itu tapi kan juga menyampaikan. Sekarang hilirnya yang saya sampaikan. Kita buat gerakan, tapi nggak angel Bu Kadis. Nanti saya mohon kalau semacam ini nanti ada tanda khusus. Mana yang betul-betul keluaran yang ya tadi itu Pak dikatakan kan 88, sekian gitu yang gelonggongan. Sehingga berarti cuma 11% Pak ya. Jajal jangan bayang nih. Kalau yang beredar di Sidoarjo itu taruh kata tadi dikatakan 200 sapi, berarti 11% ini pinten? 20, 22 lagi. 22 sapi tok yang enggak gelonggongan. Yang 170 sekian gelonggongan semua. Dan ini monggo kemarin juga Bu Kadis mengatakan bahwasanya nanti betul-betul sampai sak pedagangnya. Nah, istri saya belum ini larangan, saya juga orang larangan gitu. Jadi larangan itu nanti ada tanda mana lapak, nopo jenenge lapak itu ya. Lapak itu ya di daging kan banyak itu losnya banyak ya. Bahwa itu yang memang ditandai yang betul-betul mau untuk ya. Oh ditawur aku ngoten nggih. Wedi ditawur, waduh lah niku sing angel. Ndak lah, tapi insya Allah nanti dengan berjalan kita optimis lah. Kebenaran itu tidak mungkin bisa disembunyikan. Pasti suatu ketika akan ke sana. Bon, iki ono disemprit dereng niki. Gitu enggak? Sekarang menit nggih. Ini Pak, ini ngaten. Ini mungkin ada yang berkata begini, "Alah, Gus. Wong buktinya saya makan haram, saya sesuatu yang melanggar itu toh fan saja, tidak ada masalah." Kan ada yang mikir gitu. Iya, halo. Para penggelonggong itu kan mikirnya begitu. Hati-hati loh. Berarti kan Allah tidak menyiksa saya. Wong buktinya saya aja fan saja. Ini hadisnya. Hati-hati. Wahai Ali, saya langsung cepatkan. Wahai Ali, apabila Allah itu tidak menyukai seseorang itu justru diberi harta yang haram. Hati-hati. Berarti dia itu justru berhasil. Santai sekali. Justru tak tersentuh hukum. Ya, kita itu sama-sama di kantor. Kadang-kadang juga gergeten ya. Kita itu wong sregep gitu itu salah titik dan konangan Pak Tony ya. Koncone dhewe niku salah bolak-balik enggak konangan-konangan. Oh itu ya, ini hati-hati. Ini hati-hati. Di sini hadis ini mengatakan jika Allah itu tidak senang seseorang itu justru dia tidak dimiskinkan. Justru dia diberi rizki tetapi yang haram. Fa idza stadda ghadabuhu alaihi wakala bi syaiton. Apabila dia merasa, loh rizkiku mudah akeh kok dengan saya berbuat salah itu. Maka faidah stadda, tatkala Allah semakin tidak senang lagi, maka dia dipasrahkan kepada setan. Yubariku lahu fi wa yashabuhu, setan itu yang memberi barokah dan dia akan menemaninya. Ini standarnya. Le awake dhewe itu rizki kita betul-betul
karena betul-betul fadl dari Allah, atau itu namanya tajrid. Tajrid itu ngelulu. Jenengan ngerti ngelulu napa mboten? Ngelulu niku lek kula mbiyen cilik, ibu saya mau selamatan itu ya nggodhog telur. Ya, kan sudah dihitung. Lek wis tak pangan satu, terus ibu saya malah justru bilang, saya lek manggil Umi ya, lek manggil saya gitu, Din, entekno, itu nyuruh napa men? Nah, itu ya. Harta kita itu betul-betul fadl atau luluan dari Allah. Apa bahasa Indonesia luluan iki karo lah gitu ya. Luluan dari Allah